Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sri Adela Misalan Hawaii dengan NIM 2023 0501 03 062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 materi berikut ini yang akan saya jelaskan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, analisis pengambilan keputusan jangka pendek, keputusan prediksi. Yang kedua ada sistem manajemen biaya dan activity based management. Yang ketiga, standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Yang keempat, sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management. Yang keenam, investment center and transfer pricing. Dan yang terakhir, hybrid product cost sorting. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek, keputusan produksi. Nah, jadi dia ini berfokus pada pemilihan tindakan terbaik yang bisa diambil dalam waktu yang terbatas, seperti apakah akan menerima pesan khusus atau memodifikasi lini produksi. Nah, faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu kapasitas produksi, biaya variabel, dan kontribusi margin. Nah, di sini misalnya keputusan untuk menerima pesanan di luar kapasitas normal bisa bergantung pada biaya tambahan yang diperlukan dan potensi keuntungan. Sistem manajemen biaya dan activity based management. Nah, jadi ABM ini merupakan sistem manajemen biaya yang melibatkan pengumpulan dan pengelolaan biaya untuk membantu pengambilan keputusan. ABM adalah pendekatan yang lebih lanjut dari ABC yang mengidentifikasi biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. ABM ini berfokus pada peningkatan efisiensi aktivitas dan mengurangi biaya yang menganalisis dan mengoptimalkan proses yang tidak menambah nilai. Standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Jadi sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Sistem penganggaran fleksibel memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Nah, hal ini sangat berguna untuk mengakomodasi fluktuasi dalam volume produksi atau penjualan. Support activity cost berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pendukung seperti pemeliharaan atau pelatihan yang mungkin tidak langsung terkait dengan produksi tetapi mendukung operasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Nah, sistem penganggaran fleksibel ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan tingkat aktivitas yang sebenarnya. Jadi, hal ini sangat berguna untuk mengakomodasi fluktuasi dalam volume produksi atau penjualan. Support activity cost berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pendukung seperti pemeliharaan atau pelatihan yang mungkin tidak langsung terkait dengan produksi tetapi mendukung operasional secara keseluruhan. Dan ada juga akuntansi pertanggungjawaban dan total quality management, yang mana akuntansi pertanggungjawaban ini dia berfokus pada pengukuran dan pelaporan kinerja tiap departemen atau unit dalam organisasi dengan menilai sejauh mana mereka dapat memenuhi anggaran atau target yang telah ditetapkan. Nah, total quality management atau yang biasa disebut dengan TQM adalah pendekatan manajerial yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan di seluruh organisasi dengan melibatkan semua karyawan dan proses bisnis. Investment Center and Transfer Pricing. Investment Center adalah unit dalam perusahaan yang tidak hanya bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, tetapi juga atas pengelolaan investasi yang dilakukan. Jadi kinerja investment center ini diukur dengan menggunakan return on investment atau yang biasa disebut dengan ROI. Transfer pricing ini merupakan harga yang ditetapkan dalam transaksi antara departemen atau cabang dalam perusahaan. Nah, jadi hal ini tuh penting untuk menentukan bagaimana keuntungan dan biaya yang dilokasikan di seluruh unit bisnis. Hybrid product sorting. Nah, hybrid product sorting ini adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengurutkan produk berdasarkan berbagai kriteria yang berbeda, seperti biaya volume atau jenis produk.
Nah, jadi pendekatan ini menggabungkan berbagai metode penyortiran untuk mencapai efisiensi dan pengelolaan produk yang lebih baik, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam produksi dan distribusi.